Pemirsa masih di IDS Session Closing pasca Amerika Serikat merilis data inflasi mereka di 8,3% masih di level atas tampaknya direspon negatif oleh bursa global, Asia dan termasuk bursa domestik dan juga indeks harga saham gabungan. Nah, seperti apa dampaknya peluang kenaikan suku bunga The Fed dengan inflasi yang masih cukup tinggi di Amerika Serikat terhadap indeks harga saham gabungan dan juga beberapa sektor di Indonesia? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Memasuki hari keempat perdagangan usai libur panjang lebaran, indeks harga saham gabungan di sepanjang sesi pertama perdagangan hari ini kembali berkutat di zona negatif dan ditutup di level 6.671,51 atau melemah 2,12%. Indeks komposit pun telah meninggalkan level psikologis 6.700 atau semakin menjauhi level 7.000 yang sempat ditembus sebelum libur panjang lebaran. Data Bursa Efek Indonesia mencatat pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat, pergerakan ISG turun signifikan hingga 2,01% dan keluar dari level psikologis 6.700 menjadi level 6.680,87. Adapun sepanjang sesi pertama hari ini, level tertinggi harian ISG berada di angka 6.802,32, sedangkan level terendah hariannya dicatat 6.664,32 menjelang penutupan sesi pertama. Sentimen global kembali menjadi penekan bagi pergerakan ISG pada hari ini, di mana pelaku pasar merespon rilis data inflasi Amerika Serikat yang diumumkan sebesar 8,3%. Nilai inflasi tersebut tetap berpengaruh dominan bagi bursa Wall Street dan ISG. Meski kenyataannya inflasi April lebih rendah dari bulan Maret yang tercatat sebesar 8,5%. Rilis inflasi tersebut juga memukul indeks di bursa saham Wall Street pada perdagangan Rabu waktu Amerika Serikat. Hal itu ditunjukkan oleh Nasdaq Composite yang turun 3,18% di level 11.364,24. Dow Jones Industrial Average turun 1,02% ke level 31.934,11 dan S&P 500 yang turun 1,65% ke level 3.935,18. Saham-saham teknologi di bursa Amerika Serikat pun tercatat turun paling dalam di perdagangan kemarin, seperti saham Meta Platforms, Apple, Salesforce, dan Microsoft yang masing-masing terkoreksi sekitar 4,5%, 5,2%, 3,5%, dan 3,3%. Head of Research Mirai Aset Sekuritas Indonesia Haryanto Wijaya seperti dikutip media mengatakan saham-saham teknologi global yang cenderung tertekan juga berdampak negatif pada perdagangan saham emiten teknologi berkapitalisasi besar di Bursa Efek Indonesia seperti PT Elang Mahkota Teknologi, Goto Gojek Tokopedia, serta Bukalapak.com. Dan pada penutupan sesi pertama hari ini, saham ketiga emiten tersebut pun kompak terkoreksi di atas 5%. Haryanto menuturkan selama terdapat tren kenaikan suku bunga global, saham-saham teknologi di berbagai bursa dunia pun ikut tertekan, tidak hanya di Indonesia tapi juga di bursa lainnya. Sebagai sumber, ada